Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Malam ini aku datang kembali menyapa kalian dengan sebuah kisah horor yang super menegangkan. Bukan yang biasanya malam Jumat atau malam Senin lah, itu 2 minggu sekali. Aku sengaja upload malam ini, Wak. Soalnya aku punya satu cerita horor yang gak sabar kali aku pengen aku bagiin ke kalian semua nih. Kisah ini tuh betul-betul seram dan bikin aku kebayang-bayang sampai sekarang. Tapi sebelum bercerita aku mau nanya dulu, pernah gak sih kalian tuh punya mimpi besar tapi harus dikubur karena keadaan? Pernah? Mungkin beberapa dari kalian pernah ngerasain hal kayak gini juga, Wak. Nah, cerita yang mau aku bawain ini berkisah tentang seorang anak perempuan yang hidup dalam keterbatasan tapi selalu dituntut buat jadi kuat dan mandiri di usianya yang masih belia. Lalu di tengah hidupnya yang berat itu dia punya satu mimpi besar untuk mengubah nasib keluarganya. Tapi sebelum mimpi itu terwujud, dia malah terseret dalam pusaran teror yang selama ini menghantui warga di desanya. Teror yang dialami sama gadis ini, Wak, bukan cuma nyeremin aja tapi juga mengiris hati karena hampir ngerusak keutuhan keluarganya. Kira-kira apa yang sebenarnya terjadi dan teror mistis apa yang dia alami? Tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke, jadi kisah itu bermula dari satu keluarga yang cuma terdiri dari seorang ibu dan 2 orang anaknya. Anak perempuannya bernama Putri dan anak keduanya laki-laki bernama Aji. Nah, keluarga ini cuma tinggal bertiga aja, Wak, karena ayah mereka udah lama meninggal dunia. Nah, sejak ditinggal ayah, keluarga ini hidup dalam kesusahan. Ibunya nih harus banting tulang nyari nafkah sendirian. Sementara Putri yang kala itu masih remaja terpaksa menjadi ibu pengganti untuk adiknya di rumah. Setiap hari dia ini harus ngurusin Aji, bahkan tiap mau main pun Putri harus bawa Aji, Wak, karena nggak ada yang bisa ngejagain si Aji di rumah gitu. Pokoknya si Putri ini betul-betul ngerasa terkekang kali lah dan nggak punya waktu untuk mikirin masa depannya. Nah, di tengah situasi itu, pada suatu hari Putri ini kepikiran untuk ikut kursus pelayaran, Wak, di desa. Dia ngebatin, siapa tahu kalau lulus kursus aku bisa dapat kerja nih buat bantuin ibu gitu kan. Cuman setiap kali Putri ini ngomong keinginan itu ke ibunya marah lah, udahlah nggak usah aneh kamu. Ibu nggak punya uang, lagian masa kamu tega sih ninggalin adik kamu sendirian di rumah gitu. Nah, penolakan itulah yang bikin Putri merasa frustasi, Wak. Dia ngerasa ruang geraknya terbatas, jadi nggak bisa kemana-mana gitu loh. Nah, kemarahan ini akhirnya Putri lampiaskan lah ke adiknya, ke Aji. Dimana setiap kali Aji ini berantakin rumah atau nyoret-nyoret tembok gitu ya, Putri ini pasti langsung marah besar. Kebiasaan ini berlangsung lumayan lama, Wak, sampai akhirnya Putri ini mulai sadar kalau dia harus berubah. Dia mikir, ya udahlah kalau ibuku nggak mau bayarin kursus, harus aku sendiri nih yang gerak gitu katanya. Nah, dari sinilah Putri pun akhirnya berinisiatif untuk mencari uang dengan caranya sendiri, Wak. Sejak saat itu Putri ini mulai jualan makanan dari warung Bu Sidah nih.